warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, ma ba'du. Hadratul kiramah wal fadil yang sangat saya muliakan, para pimpinan di Pertamina Mur 5, para jemaah Masjidul Asri. Kajian kita kali ini tentang ziarah kubur dan beberapa hal terkait dengan tata caranya yang lebih mengarah kepada second opinion. Kalau panjenengan lebih sering melihat di YouTube, panjenengan lebih sering mendengar dari kajian-kajian bahwa ini bid'ah, itu bid'ah, dan mereka hanya menampilkan versi mereka sendiri, maka bagi sebagian umat Islam yang memiliki tata cara berbeda juga ada dalilnya. Jangan dikira tidak ada dalil. Ada, tapi mereka tidak sampaikan. Kalaupun disampaikan, mereka akan menuduh dhaif, akan menuduh khurafat, macam-macam. Padahal sekali lagi kita akan mengkaji ini secara objektif. Setelah itu panjenengan monggo, panjenengan memilih opsi pertama yang tidak suka, silahkan, ataukah opsi yang kedua, silahkan. Yang penting jangan menjelekkan, yang penting jangan menuduh hanya karena ketidaktahuan. Pertama adalah arti kata ziarah. Ziarah dari derivasi kalimat zara yazuru ziarah, artinya adalah berkunjung. Berkunjung dalam arti ziarah kubur adalah dalam rangka membahagiakan, memberi kesenangan kepada orang yang kita ziarahi. Nanti ada dalilnya itu. Ada dalil bagaimana orang di kuburan saat kita ziarahi itu mereka senang. Nanti sekali lagi akan kita sampaikan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan pengalaman. Sebab saya juga belum pengalaman, kecuali kalau ada di antara panjenengan yang sudah pengalaman. Saya doakan semoga yang hadir sehat walafiat, panjang umur semuanya. Ini masih tahap judulnya saja, aminnya sudah kompak, apalagi nanti ke belakang ya, karena sudah lebih banyak ke bab kuburan. Ada salah satu imam dalam madhab Syafi'i bernama Imam As-Subki. Beliau hidup satu masa dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi saat itu memang terjadi sengit-sengitnya perbedaan. Apa yang sudah banyak dilakukan oleh umat Islam dikritisi oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Mulai dituduh bid'ah, dituduh macam-macam. Dan di saat yang sama ada ulama yang bernama Imam As-Subki. Jadi setiap masa itu akan ada ulama yang sebanding dalam masalah ini. Kita lihat kata beliau, ziarah kubur itu ada 4 macam, ada 4 tipe. Ada yang sekedar hanya ziarah kubur, hanya untuk sekedar ingat mati, untuk ingin supaya tidak terlena dalam kehidupan. Panjenengan Pak, khususnya yang pernah mengalami COVID dulu, kalau panjenengan ingin terenyuh lagi, silahkan panjenengan datang ke makam Keputih atau makam Benowo di tempat para korban wafat COVID itu dimakamkan. Di situ panjenengan akan bersyukur, Pak. Oh ya Allah, ternyata saya masih diberi kehidupan yang kedua setelah di tahun yang sama banyak kerabat, banyak teman meninggal. Niku meskipun kita tidak tahu ini kuburannya siapa, tidak kita kenali, tetapi dengan melihat ziarah kepada orang yang saat itu wafat karena penyakit yang membuat ratusan ribu orang meninggal, yang kata sahabat saya Dr. Athoillah, dokter di wakil dekan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, saat itu Pak, di Keputih 3 menit sekali ambulan lewat, 3 menit. Kemudian di masing-masing rumah sakit tiap harinya bulan Juli 2 tahun yang lalu, 2021, itu 150 jenazah Pak yang mengantri untuk
di pelumasari secara medis. Jadi sekali lagi, kalau kali panjenengan saat itu betul-betul mengalami situasi yang kalau hari ini kita berziarah, maka kita bersyukur Allah masih memberi sehat, Allah masih memberi hidup, dan seterusnya. Untuk yang pertama, dalilnya banyak, Pak. Ziarah hanya sekedar ingat mati, ini banyak. Di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Al-Hakim, sebagian juga ada dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah, karena dulu sebelum Rasulullah itu, Pak, orang-orang itu masih banyak sujud ke kuburan, masih banyak menyembah ke kuburan. Maka Nabi larang itu. Begitu umat Islam pondasinya sudah kuat, imannya sudah mapan, keyakinannya kepada Allah sudah tak tergoyahkan, kata Nabi, summa badali, kemudian menjadi jelas bagi saya ketika keimanan sudah kuat, fazuruha, silahkan kalian ziarah kubur. Kenapa? Ziarah kubur itu dapat melunakkan hati, dapat membuat air mata kita menjadi menangis. Ya, apalagi kalau ke makam orang tua dan ke makam siapapun yang pernah kita kenal, apalagi kalau ke makamnya anak, itu lebih terenyuh lagi, Pak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ziarah untuk mendoakan. Ziarah untuk mendoakan ini sering dilakukan oleh Nabi ketika Rasulullah datang ke makam Baqi. Rasulullah ziarah ke makam Baqi itu, kata Siti Aisyah, giliran Rasulullah menginap di rumah beliau, di sepertiga akhir Rasulullah datang ke makam Baqi, berdoa di makam itu. Maka saat ziarah semacam ini kita dianjurkan ziarah ke makam yang muslim, ke makam saudara, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ziarah untuk tabarruk. Nah, pada poin ketiga inilah terjadi tuduhan syirik, Pak. Terjadi tuduhan bid'ah, terjadi tuduhan macam-macam. Nanti kita akan uraikan itu dalilnya, supaya panjenengan yang mengamalkan tidak ragu, yang tidak mengamalkan pun juga tidak apa-apa. Tetapi yang kita harapkan tadi, jangan mengkafirkan, jangan mensyirikkan. Ini yang ziarah kubur untuk mendoakan, ya, terdapat dalam sekian banyak riwayat Tobroni, kemudian juga hadis-hadis yang lain hampir sama. Kata Nabi di dalam hadis ini kelanjutannya, waj'alu ziyaratakum, jadikan ziarah kalian saat ziarah kubur salatan alaihim, sebagai doa kepada mereka, wastighfaran lahum, dan sebagai doa ampunan, meminta kepada Allah untuk ahli kubur. Dalam hal ini semua sepakat, Pak. Mulai dari umat Islam, dari Merauke sampai Maroko, ini sepakat, Pak. Karena Maroko kan kemarin sempat menjadi bagian kita ketika Piala Dunia, ketika senang semua, karena itu ada kemiripannya antara Maroko dengan Merauke. Mulai yang Madinah sampai Madiun, Pak, sampai Madura, sepakat ini, Pak. Yang ziarah model begini sepakat. Kemudian yang ketiga adalah ziarah yang di situ untuk bertawassul, datang ke makam itu berdoa meminta kepada Allah. Memintanya kepada Allah, tetapi tempatnya di dekat orang-orang yang dahulu ketika hidup dia adalah orang-orang yang soleh, apalagi seorang nabi. Mana riwayatnya? Niki, Pak. Niki terdapat dalam kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari. Di situ dijelaskan, kata Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, ada seorang sahabat, beliau ini bernama Bilal bin Haris Al-Muzani, datang ke makam Rasulullah saat di Madinah terjadi musim paceklik, tidak ada hujan, tidak ada musim yang menumbuhkan terhadap buah-buahan kurma dan lain sebagainya. Bahasa kita sekarang musim paceklik, Pak. Lalu sahabat ini datang ke makam Nabi, lalu berdoa di depan makam. Ya Rasulullah, istaskili ummatik. Wahai Nabi, mintakan hujan untuk umatmu. Jadi sahabat ini
tidak minta hujan kepada Nabi, boten. Tapi minta agar Nabi turut mengaminkan, turut mendoakan, turut meminta agar Allah mengabulkan. Tujuannya tetap kepada Allah, Pak. Sekali lagi kata Imam Ibnu Hajar, seseorang yang datang ke makam Rasulullah ini, dia adalah seorang sahabat bernama Bilal bin Haris Al-Muzani. Andaikan datang ke kuburan lalu bertawassul itu syirik, tidak mungkin sahabat mengajarkan kesyirikan, Pak. Tidak mungkin sahabat saat itu banyak yang lain mendiamkan, tidak mungkin. Andaikan yang dilakukan oleh beliau ini syirik, lalu yang mengatakan syirik itu orang di zaman sekarang, betapa terlambatnya kesyirikan setelah ratusan tahun tidak ada yang mempermasalahkan. Oh, berarti ini soal khilafiyah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju dengan berbagai macam, Pak. Dengan berbagai macam dalih, mereka mengatakan ini, itu, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, sekali berimam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini, Pak, hadisnya itu sering kita jadikan rujukan Bulughul Maram, kitab-kitab hadis, seperti kitab Tahdzib, yang di situ berisi biografi para perawi, yang dipakai adalah kitab-kitabnya Imam Ibnu Hajar. Lalu pertanyaannya, apakah betul Nabi ataupun orang soleh lainnya di alam kubur bisa mendoakan? Nah, niki kita lihat niki hadisnya, Pak. Niki terdapat dalam riwayat Imam Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud wonten, dalam kitab Tobroni juga ada, dalam riwayat Imam Ahmad banyak, Pak. Tinggal panjenengan mau minta berapa. Cuma saya hanya menuliskan yang ada catatan Syekh Albani-nya. Sebab hari ini ada sebagian pengikut itu kalau disebut Syekh Albani baru percaya. Nah, jadi ada orang di antara kita ini, Pak, yang hidup, amal perbuatan kita ini dilaporkan kepada mereka di alam kubur. Kalau yang di alam kubur itu mendapat laporan amal baik, maka di alam kubur itu senang. Mereka berdoa, hadhihi ni'matuka ala abdik fa'atimmaha. Ya Allah, ini adalah nikmat yang kau berikan kepada anak cucu kami, maka sempurnakan nikmat itu. Ataupun kalau dilaporkan kepada ahli kubur itu adalah amal buruk, maka mereka di alam kubur berdoa, Allahumma raji' bi abdik. Ya Allah, anakku ini dulu awalnya baik, lalu dia mungkin salah pergaulan, salah teman, mungkin ada kesalahan yang lain, kembalikan hambamu ini seperti sedia kala. Hadis ini, Pak, dalam kitabnya Syekh Albani Silsilatis Shahihah, juz 6 halaman 127, beliau katakan hadis ini sahih berdasarkan akumulasi. Banyak ini, Pak. Hadisnya itu banyak. Jadi sekali lagi, kalau kali panjenengan datang ke kuburan bukan minta ke orang mati, Pak. Meskipun sampai sekarang kita ini dituduh penyembah kubur. Oh, enggak ada yang kok yang sujud ke kuburan. Kalaupun ada, nuwun sewu, ada mungkin. Saya memang pernah menyaksikan itu ketika di Sunan Kalijaga. Ada memang yang sujud, Pak. Cuma kalau dilihat ternyata pakai belangkon. Oh, berarti mungkin kejawen atau bagaimana yang apa namanya, yang ilmu tentang tata cara ziarah belum betul-betul diketahui. Justru yang seperti itu bagian kita untuk mengarahkan, untuk mengajak bagaimana ziarah yang benar agar tidak sampai bersujud. Pada intinya, mereka yang di alam kubur, Pak, bisa mendoakan. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kalau belum percaya, monggo dibuktikan siapa yang mau masuk ke alam kubur duluan, Pak. Tapi kalau saya belakangan mawon, sebab saya percaya dengan dalil. Saya percaya dengan dalil. Sekali lagi, mereka yang di alam kubur mendoakan. Silahkan, panjenengan tidak percaya, tidak apa-apa. Oh, yang penting saya sudah menghadirkan dalil, bahkan penilaian sahih. Kalau dari ulama yang lain sudah jelas, Pak. Ini yang Syekh Albani, yang jadi muhaddisnya kelompok salafi. Kemudian kalau Nabi, Pak, ada lagi Nabi. Makanya orang yang ziarah
saat datang ke hadapan makam Nabi, mereka berdoa, kemudian mereka bertawassul. Ada hadisnya. Ini dalam riwayat Imam Al-Bazzar, hayati khairul lakum, ketika aku hidup lebih baik bagi kalian, kata Nabi. Apa yang kalian bicarakan, apa yang telah dibicarakan tentang kalian, saya tahu, kata Nabi, karena memang diberitahu oleh Allah. Wa mamati khairul lakum, wafatku juga lebih baik bagi kalian. Kenapa? Kata Nabi, kalau ada di antara kalian ini, tu'radu alayya a'malukum, amal yang telah dilakukan oleh umatku diberitahu kepada aku. Kalau yang dilakukan oleh umatku, wahai Nabi, ini umatmu yang ada di Indonesia, umatmu yang ada di negara ini, dia beribadah, dia melakukan serangkaian hal-hal yang baik, hamidullah lakum, aku memuji kepada Allah atas pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Wa ma ra'aitu min syarrin, kalau yang aku lihat itu adalah keburukan, istaghfartullah lakum, aku mintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Sekali lagi, hadis ini menurut golongan ulama Syafi'iyah, yakni Al-Hafidh Nuruddin Al-Haythami, beliau katakan rawahul Bazzar wa rijaluhu rijalus sahih. Memang setelah saya cek ke kitabnya Syekh Albani Silsilatid Dhaifah, beliau mendhaifkan, Pak. Kenapa? Ya, biasa faktor ketidakcocokan mazhab. Saya lihat itu beliau oleh ulama yang lain, kata ada seorang ulama muhaddis dari Maroko, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Pak. Kata Syekh Abdullah, beliau begini, saya sebenarnya percaya kepada Syekh Albani, tetapi karena Syekh Albani mendhaifkan hadis ini, saya ragu dengan kedisiplinan ilmu beliau, dengan kejujuran ilmu beliau. Karena yang menurut para ulama ahli hadis yang lain itu sahih, beliau dhaifkan. Sekali lagi, bagi kita, bagi panjenengan saat datang ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, berdoa di depan makam Nabi, Pak, bukan Nabi yang mengabulkan, Allah yang mengabulkan, Pak. Tetapi di dalam hadis sahih ini, menurut ulama kita, Nabi mendoakan, Nabi turut mendoakan. Karena sekali lagi dari beberapa hadis tadi, atau kita bisa membuat dalil qiyas, kalau selain Nabi di hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi yang derajatnya lebih mulia, masa tidak bisa? Tadi hadisnya juga disahihkan di hadis yang lain. Pun sakniki yang keempat, tensi tegangnya sampun lewat, Pak. Tensi tegangnya yang ketiga. Sakniki tensi yang lebih rendah yang keempat, supaya kulo kali panjenengan tidak terus naik tinggi darahnya. Kenapa? Kalau ada yang tinggi-tinggi ini berbahaya, Pak. Darah tinggi ini berbahaya. Kemudian asam urat tinggi berbahaya, kolesterol tinggi bahaya. Cuma satu yang tidak bahaya, nopo? Syahwat tinggi ini betul bahaya nih, Pak. Asalkan penyalurannya tepat. Kalau tidak ada salurannya, bahaya juga nih, Pak. Kemudian yang keempat adalah untuk ziarah kepada orang yang kita kenal selama di dunia. Kita punya orang tua, kita punya paman, kita punya tetangga, atau mantan, Pak. Andaikan mantannya meninggal dulu. Mantan apa? Mantan tetangga maksud saya. Nah, lalu kemudian ziarah, Nabi pernah minta izin kepada Allah agar berziarah ke makam ibunya. Allah izinkan ziarah tersebut. Lalu kemudian di dalam hadis ini, hadis Nabi minta ziarah kepada ibunda Nabi, di hadis ini ada sedikit khilafiyah, Pak. Khususnya di sini, ketika Nabi ziarah, Nabi menangis, lalu menjadikan para sahabat di sekitar Nabi juga menangis. Lalu kemudian Nabi berkata, saya minta kepada Allah an astaghfira li ummi, agar Allah mengampuni dosa ibuku. Fa'aba falam yu'dhan li, Allah tidak mengizinkan. Hadis ini, Pak, hadis Allah tidak mengizinkan meminta ampunan untuk ibunda Nabi, itu kalau panjenengan dengarkan di kajian-kajian Ustadz Salafi, menunjukkan kalau ibunya Nabi itu kafir. Itu terang-terangan para ustadznya mengatakan begitu. Bagi kalangan kita tidak begitu.
Kita mengambil riwayat dari Syekh Yasin Al-Fadani, muhaddisnya ulama abad ini dari Padang. Beliau mengatakan, kenapa Allah tidak memberi ampunan kepada ibunda Nabi? Sebab ibunda Nabi itu hidup di zaman fatrah. Hidup di zaman fatrah tidak ada Nabi, Pak. Orang yang hidup di zaman tidak ada Nabi, tidak ada dosanya. Kalau tidak ada dosanya, apanya yang mau diampuni? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu dalil Qur'annya. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan memberi dosa dengan menyiksa dosa sampai Allah mengutus di tengah-tengah mereka itu seorang Rasul. Sementara Nabi Muhammad menjadi Rasul setelah puluhan tahun ibunda beliau wafat. Jadi ini soal khilafiyah memang. Dan ketika ziarah ke makam ibunya, Allah mengizinkan kepada Nabi kita. Kemudian niki yang menjadi dalil tadi yang saya sampaikan di awal. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, "Ma min rajulin yazuru qabra akhi", tidak seorang pun berziarah ke makam saudaranya lalu duduk di dekatnya kecuali dia yang dikubur itu senang dengan kedatangan kita, menjawab salam kita, dan sampai kita pergi meninggalkan kubur tadi. Maka hadis ini sangat menganjurkan, Pak, untuk kita ziarah ke makam orang tua kita. Saat kita ziarah senang itu, Pak, mereka yang di alam kubur itu, Pak. Bahkan mereka ini dalam hadis yang lain, tetapi hadis yang lain ini dhaif, kesenangan mereka sama seperti saat berkumpul ketika di dunia. Lagi-lagi hadis ini memang dhaif, tetapi masuk dalam kategori kesahihan anjuran ziarah. Ini pun masih ada yang menilai sahih, yakni Syekh Abdul Haq Al-Ishbili, Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana ada orang itu ziarah kubur tapi mereka baca Quran? Lu dari dulu, Pak. Datang ke kuburan baca Quran itu dari dulu. Ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah bernama Syekh Ibnul Qayyim. Beliau menulis kitab Ar-Ruh. Beliau menyampaikan riwayat dari kalangan tabi'in bahwa sahabat Ansor, kalau ada keluarga mereka yang wafat, maka mereka bergantian datang ke kuburnya membaca Al-Quran. Andaikan membaca Quran hari ini bid'ah, Pak, tidak mungkin dulu diamalkan, Pak. Lah dulu tidak bid'ah, kok baru sekarang dituduh bid'ah? Hadza minal kasibin. Ini kasep tuduhan ini, Pak. Dulu tidak ada masalah kok. Ada lagi yang sering membawa, itu menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Kata siapa? Tidak jadi pengikut madhab Syafi'i, tetapi sering bersuara atas nama madhab Syafi'i. Ini kan aneh, Pak. Ternyata Imam Ibnul Qayyim sama. Ibnul Qayyim di dalam kitab Ruhnya ini sama, beliau meriwayatkan dari muridnya Asy-Syafi'i bernama Az-Za'farani. Az-Za'farani bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Syekh, bagaimana membaca Al-Quran di kuburan?" Beliau menjawab, "La ba'sa biha." Tidak apa-apa. Jadi kami mazhab Syafi'i yang membaca Quran di kuburan, imam kami tidak ada masalah. Memang ada riwayat lain yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya itu ketika menyampaikan ayat ayat yang berkaitan dengan pahala yang tidak sampai, tetapi sekali lagi Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Kebetulan kami yang mengamalkan, yang memperbolehkan. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kalau menurut kami, Pak, menurut mazhab Syafi'i, ayat itu wa allaysa lil insani illa ma sa'a jangan diambil di ayatnya itu, tapi baca ayat sebelumnya. Bagaimana ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya itu, Pak, menceritakan umat terdahulu, Pak. Kita lihat di sini itu surat An-Najm, okay? Surat An-Najm kita perbesar ayatnya. Jadi ini yang dijadikan dalil tentang tidak sampainya pahala menurut saudara-saudara kita. Nah, ini, Pak, mengisahkan umatnya Nabi Musa ini, Pak.
Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Sementara kita hari ini umatnya Rasulullah, berarti ada terjadi perbedaan syariah antara zamannya Nabi Musa dengan kita hari ini. Tapi sekali lagi itu tetap ranah khilafiyah. Kemudian yang terakhir, ada di antara kita saat ziarah kubur itu ada yang membaca tahlil, dibilang tidak ada dalilnya. Saya lebih suka kalau bilang saya tidak tahu daripada bilang tidak ada ternyata ada. Oh ini ada kok. Ini saat itu ada sahabat bernama Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, Nabi ikut mengantar, lalu Nabi ikut mengubur. Setelah tanah itu dikubur, Nabi membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam riwayat Imam Al-Hannad, di dekat makam itu Nabi membaca takbir, Nabi membaca tahlil, dan Nabi membaca tasbih. Ada redaksinya itu. Faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbih. Tidak hanya Nabi yang membaca, kata sahabat Jabir, fasabbahna tawilan. Kami ikut membaca tasbih dengan Nabi. Summa kabbara fakabbarna. Nabi membaca takbir, kami juga bareng ikut membaca takbir dengan Nabi. Nabi mengamalkan, Pak. Lalu setelah itu Nabi ditanya, wahai Nabi, kenapa kali ini engkau membaca tasbih, membaca takbir? Dalam riwayat Al-Hannad membaca tahlil, Nabi menjawab ini. Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruh. Baru saja kuburan orang soleh ini menyempit, tanahnya bergerak, Pak. Setelah Nabi membacakan tasbih, takbir dan tahlil, hatta farajahullahu azza wa jalla, hingga kemudian oleh Allah tanah itu dilebarkan kembali dan diselamatkan dari siksa kubur. Jadi, apakah bacaan orang hidup untuk orang yang mati itu nyampe? Nyampe, Pak. Andaikan tidak nyampe, kuburannya Sa'ad itu akan menggenjat, Pak. Akan kemudian menyatu, remuk itu, Pak. Ternyata Nabi membaca, sahabat juga membaca, kuburan dilebarkan. Berarti bacaan orang hidup, pahalanya itu diterima oleh mereka yang ada di alam kubur. Mereka yang selama ini tidak suka tahlilan, tidak pernah menyampaikan hadis ini, Pak. Jenengan lihat di kajian-kajian, tidak pernah. Kenapa? Karena yang disampaikan cuma kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah, tidak perlu mondok lama kalau itu, Pak. Kalau yang mencari hadis begini perlu tahunan itu mondok. Karena ada di dalam kitab-kitab hadis yang jumlahnya ratusan ribu, Pak. Ini, catatan ini dinilai sahih oleh muridnya Syekh Albani, bernama Syekh Su'ad Al-Arnaud. Syekh Su'aib Al-Arnaud. Saya sudah cek di kitabnya Syekh Albani, memang beliau mengatakan dhaif itu. Tetapi murid beliau mengatakan, oh enggak. Kata beliau ini hadis hasan. Hadis hasan itu setingkat dengan hadis sahih. Kita lihat, cek, Pak, kalau enggak percaya. Kita cek di aplikasi kitab. Ini aplikasi offline, Pak. Saya mode pesawat ini, Pak. Mode pesawat kan tidak bisa online, Pak. Jadi kita lihat di sini, laqad tadayaqa. Ini Musnad Ahmad. Ini kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lihat di sini. Ini hadisnya, Pak. Hadisnya ini nomor 14.916. Ya, jadi sama tentang tadi. Di dekat makam itu Nabi membaca tasbih, Nabi membaca takbir. Lalu kata Syekh Su'aib Al-Arnaud, ini hadisnya hasan ini, bukan hadis dhaif. Memangnya berapa jumlah? Beliau mengutip ini, Pak, sebanyak 3 kali, Pak. 2 kali. Beliau hadisun sahih. Hadis tentang Nabi membaca tasbih, membaca takbir di dekat makam, itu adalah hadis sahih kata beliau. Karena memiliki banyak jalur riwayat. Ini beliau ulang, Imam Ahmad mengulang dalam riwayat hadis yang ke 15.071. Lalu berapa jumlahnya Musnad Ahmad? Jumlahnya, Pak, ada 27.000, Pak. 27.000 itu bukan angka sedikit bagi orang yang mempelajari hadis. Lah kok cuma kullu bid'atin, kok cek pena, Pak. Lalu kita lihat berapa sih jumlah hadis itu? Jumlah hadis itu, Pak, menurut ulama kita sekali lagi, teramat sangat banyak, Pak.
Niki supaya kula kali panjenengan tidak mudah menyalahkan, sehingga kita kemudian husnudzon, Pak. Oh, ada orang lain amalannya kok beda. Saya husnudzon mungkin dia punya hadis yang tidak saya ketahui. Niki Pak hadisnya, Pak. Imam Ahmad itu kata beliau hadis ada 700.000 hadis. Kata Imam Bukhari saya menghafal 300.000, yang 100.000 sahih, yang 200.000 dhaif. Jadi ulama, Pak, kalau sudah mencapai hafalan ini tidak mudah membid'ahkan, Pak. Yang mudah membid'ahkan itu ya karena kita tidak tahu. Jadi hari ini bid'ah itu yang tidak kita ketahui itu baru bid'ah, Pak. Simpel-simpel saja. Jadi sekali lagi pada intinya, monggo ini second opinion. Panjenengan percaya silahkan, tidak percaya tinggal nanti ditanggung di akhirat. Wong yang saya sudah menyampaikan dalilnya, ijtihad ulamanya. Sekali lagi, monggo yang penting persaudaraan kita sesama umat Islam. Jangan mengkafir-kafirkan sesama muslim, jangan memusyrik-musyrikkan muslim hanya karena beda pandangan. Dan alhamdulillah kita sudah tahu dalilnya, sehingga kemudian tidak perlu lagi untuk mengkafirkan, untuk memusyrikan. Tinggal kita menjawab, dia memiliki dalil, saya juga memiliki dalil, silahkan mengamalkan, yang penting tidak saling menjelekkan. Dari saya cukup sekian, karena ini sudah lewat 5 menit dari batas waktu mestinya, Pak. Mohon maaf, insya Allah ini saya kirim nanti ke Ustadz Sani, silahkan panjenengan baca. Kalau tidak percaya, dicek lagi ke kitabnya, monggo. Lawang saya juga sudah lebih dulu ngecek kepada kitabnya. Dari saya cukup sekian, semoga ada gunanya dan semoga kita semakin terbuka wawasan keilmuan kita, bahwa ilmu di dalam Islam itu luas, tidak hanya 1-2 ulama, tetapi ada ribuan mujtahid, dan kebetulan kita memilih salah satunya. Saya doakan semoga panjenengan semua oleh Allah tetap diberi keteguhan di dalam iman, di dalam Islam, menjadikan muslim sebagai saudara kita semua, meskipun mazhabnya berbeda, meskipun golongannya berbeda, tetap mereka ini adalah saudara-saudara kita. Dan semoga panjenengan tetap diberi sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah pekerjaannya, dan semua aktivitas panjenengan. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.